Balangan, tidak ada jual beli jabatan pada apel gabungan lingkup pemerintah Kabupaten Balangan. Wujudkan portal satu data, Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian, rancang aplikasi satu data. Tindak lanjuti pembangunan Istana Anak Yatim, Pemkab Balangan lakukan ekspos studi kelayakan. Korban terdampak kebakaran, Desa Sepumpung terima bantuan dana dan logistik. Resmi dikukuhkan, FKUB Balangan diminta tingkatkan keharmonisan antar umat beragama. Wakil Bupati Balangan harapkan wujud nyata kinerja pejabat yang baru dilantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya, Dita Sianina Meriani, berikut baterbangan selengkapnya. Bupati Balangan, Abdul Hadi, pimpin apel gabungan lingkup pemerintah Kabupaten Balangan di halaman kantor Bupati Balangan, Senin 11 Oktober 2021. Bupati Balangan Abdul Hadi pimpin apel gabungan lingkup pemerintah Kabupaten Balangan di halaman kantor Bupati Balangan, Senin 11 Oktober 2021. Abdul Hadi mengatakan apel ini dilaksanakan untuk penyamaan persepsi serta memotivasi pejabat eselon 2, 3, dan 4 supaya cepat memahami tupoksi masing-masing. Seluruh pejabat eselon 2, 3, dan 4 supaya cepat memahami tupoksi masing-masing gitu. Karena apabila tidak terjadi atau terlambat memahami tupoksi masing-masing, maka akan mengganggu layanan birokrasi di daerah itu. Abdul Hadi meminta agar serapan atau realisasi APBD cepat diserap karena waktunya singkat. Mengingat adanya teguran dari Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Bina Keuangan Daerah. Lanjut, Abdul Hadi menjelaskan dalam penempatan jabatan di Kabupaten Balangan, tidak ada jual beli jabatan. Jika ada yang merasa dimanfaatkan dalam rolling jabatan, silakan untuk melapor. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa dalam penempatan pejabat ini kada ada jual beli jabatan itu. Dan kalau ada yang merasa dimanfaatkan dalam rolling jabatan ini tadi, seakan-akan ada yang meminta duit, itu silakan lapor langsung ke Bupati itu. Terakhir, Abdul Hadi mengatakan Pemkab Balangan akan melakukan reformasi birokrasi yang digawangi bagian organisasi, inspektorat, dan Bapeda dalam rangka memperbaiki pelayanan dan supaya anggaran pemerintah daerah Kabupaten Balangan dapat memberikan outcome yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Balangan. Abdul Hadi berharap hal ini dapat dilaksanakan dan diwujudkan oleh ASN di Kabupaten Balangan, mengingat visi misi bersama Wakil Bupati Balangan Haji Supiani, dengan pencetak golnya adalah para birokrat. Nadia dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center pemerintah Kabupaten Balangan. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker. Kompilasi data statistik sektoral infrastruktur Kabupaten Balangan tahun 2021 dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian sebagai wali data bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan, Selasa 12 Oktober 2021. Kompilasi data statistik sektoral infrastruktur Kabupaten Balangan tahun 2021 dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian sebagai wali data, bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Balangan, Selasa 12 Oktober 2021. Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan M. Nur mengatakan,
Ini sudah menjadi tanggung jawab dinas sebagai wali data untuk menghimpun data-data. Nah, memang perlu diketahui bahwa kita di Kabupaten Balangan ini sebelum ada pelantikan itu sudah ada membuat SK terkait dengan satu data ini. Nah, itu sudah masuk di bagian hukum dan kita sebagai wali data, kemudian Bapeda sebagai sekretariat dan di sana juga sebagai koordinator. Oleh sebab itu terkait wali data untuk menghimpun data-data itu menjadi tanggung jawab kita Dinas Kominfo, dalam hal ini adalah bidang statistik dan persandian. Nah, mungkin itu sedikit. Lanjut M. Nur mengatakan bahwa ini merupakan tantangan untuk tim IT Dinas Kominfo Kabupaten Balangan untuk merancang aplikasi bagaimana supaya data itu nantinya mudah dicari. Selanjutnya, Kepala BPS Kabupaten Balangan Dedi Winarno menyampaikan ini merupakan salah satu upaya menuju satu data Indonesia. Dedi Winarno mengatakan hal ini merupakan kesatuan data dan kedepannya data itu akan terkompilasi dan terintegrasi dalam satu portal namanya Portal Satu Data. Jadi Bapak dan Ibu jika ingin mencari data cukup klik di portal tersebut tanpa perlu datang ke suatu dinas dan ke dinas yang lain, cukup klik Satu Data. Itu akan terkompilasi data kami, data statistik dasar, kemiskinan, pengangguran, inflasi, akan terkompilasi dengan data sektoral yang dimiliki oleh dinas-dinas yang ada di Kabupaten Balangan. Lebih lanjut, Dedi Winarno mengatakan untuk tahapan data sektoral akan dirapikan terlebih dahulu. Selanjutnya ada forum Satu Data, ketika ada perbedaan data akan dirembuk dan dirapatkan di sana. Jika data sudah terbentuk maka akan dimasukkan dalam portal untuk menghimpun data. Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan, Agus Haryanto berharap kegiatan yang berlangsung 3 hari ke depan akan mendapatkan data terbaru atau sudah update. Kami ke depan untuk kegiatan dalam 3 hari ini itu adalah untuk pengupdatean data. Minimal kita mempunyai data yang sudah terupdate. Kemudian kita akan berkolaborasi, bekerjasama dengan BPS Kabupaten Balangan untuk menyempurnakan data tersebut. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Menindaklanjuti pembangunan Istana Anak Yatim di Balangan, Pemkab Balangan bersama tim LPPM Unlam lakukan ekspos studi kelayakan pembangunan Istana Anak Yatim di Kabupaten Balangan di Aula Benteng Tundakan, Selasa 12 Oktober 2021. Berkat rahmat Menindaklanjuti pembangunan Istana Anak Yatim di Balangan, Pemkab Balangan bersama tim LPPM Unlam melakukan ekspos studi kelayakan pembangunan Istana Anak Yatim Kabupaten Balangan di Aula Benteng Tundakan Selasa 12 Oktober 2021. Bupati Balangan Abdul Hadi mengatakan pembangunan Istana Anak Yatim ini merupakan program unggulan dari visi misinya bersama Wakil Bupati. Abdul Hadi berharap pembangunan Istana Anak Yatim ini bisa berjalan dan bisa terwujud di Kabupaten Balangan. Lanjut, Abdul Hadi mengatakan setelah studi kelayakan ini selesai, akan segera ditindaklanjuti dengan master plan dan kegiatan lainnya yang berkenaan dengan pembangunan Istana Anak Yatim. Insya Allah kalau studi kelayakan kan selesai di APBD perubahan. Kemudian insya Allah di 2022 kita sudah melakukan langkah-langkah untuk kegiatan fisik. Sementara itu, Ketua Tim LPPM Unlam, Norfansyah menyampaikan terkait Istana Anak Yatim di mana lokasi pembangunannya juga mendapat usulan tempat, yaitu di eks kantor Dinas Perpustakaan.
untuk dimanfaatkan sebagai istana anak yatim harus melalui proses perencanaan berikutnya, karena kan karakternya kan berbeda. Karakter yang ada di gedung perpustakaan itu beda dengan kita membuat sebuah istana. Oleh karenanya, Nurfansyah mengatakan pihaknya sebagai tim peneliti tentu akan memberikan satu usulan bagaimana langkah ke depan dalam pembangunan istana anak yatim ini, baik dari segi bangunan, sehingga timnya pun juga belum bisa menyatakan apakah kawasan tersebut layak dijadikan atau tidak. Apakah nanti bangunannya akan seperti istana atau yang seperti apa? Tapi notabene bahwa kita ingin melanjutkan kegiatan apa yang sudah disampaikan oleh visi misi Bupati ini. Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Bupati Balangan, Abdul Hadi, didampingi Dandim 1001 Amuntai Balangan, Letkol Infantri Aldin Hadi, dan Kapolres Balangan AKBP Zainal Arifin serahkan bantuan untuk korban terdampak kebakaran di Desa Saipumpung, Kecamatan Awayan, Rabu 13 Oktober 2021. Bupati Balangan Abdul Hadi didampingi Dandim 1001 Amuntai Balangan Letkol Infantri Aldin Hadi dan Kapolres Balangan AKBP Zainal Arifin serahkan bantuan untuk korban kebakaran di Desa Sungai Pumpung, Kecamatan Awayan, Rabu 13 Oktober 2021. Abdul Hadi berharap bantuan yang diserahkan dapat meringankan dan membantu korban kebakaran. Hari ini alhamdulillah ulun sama Pak Dandim, sama Pak Kapolres datang ke tempat peristiwa kebakaran dalam rangka memberikan sedikit bantuan. Mudah-mudahan ini bisa meringankan kepada warga kita yang kena musibah. Abdul Hadi menyampaikan bantuan yang diserahkan berupa dana, sembako, peralatan dapur, dan logistik. Bantuannya kemarin diserahkan oleh Dinas Sosial berupa dana, itu 1 buah rumah 14 juta. Kemudian hari ini berupa sembako, berupa peralatan dapur, kemudian ada thermal, diserahkan oleh Pak Kapolres, ada selimut diserahkan oleh Pak Dandim. Karena kemarin warga tidak sempat mengangkat barang-barangnya. Di akhir, Abdul Hadi mengatakan kebakaran yang menghanguskan 3 buah rumah di Desa Sungai Pumpung ditaksir kerugiannya hingga ratusan juta rupiah. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Di sana, Nenek sudah vaksin. Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Balangan masa bakti 2021-2025 resmi dikukuhkan oleh Wakil Bupati Balangan Supiani di Aula Benteng Tundakan Rabu 13 Oktober 2021. Rabu tanggal
17 pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Balangan masa bakti tahun 2021-2025 resmi dikukuhkan oleh Wakil Bupati Balangan Supiani di Aula Benteng Tundakan, Rabu 13 Oktober 2021. Wakil Bupati Balangan Supiani mengungkapkan rasa syukur dengan keberadaan dan peran FKUB karena faktanya masyarakat Balangan sangatlah beragam latar belakangnya termasuk dari segi agama. Supiani mengatakan bahwa menurutnya FKUB bertanggung jawab dalam membangun harmonisasi antar umat beragama demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia serta dapat mengedepankan kearifan lokal. Supiani berharap dengan adanya FKUB sebagai tokoh dan pemuka pendapat bisa menjadi teladan yang baik bagi masyarakat Balangan. Terakhir, Supiani juga berpesan kepada pengurus yang baru dan seluruh anggota FKUB untuk selalu mengingat maksud dan tujuan dibentuknya FKUB, serta menjaga silaturahmi antar pemuka agama dan sering melakukan dialog secara rutin untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan ormas ke pemerintah daerah. Ditemui usai pengukuhan Ketua FKUB Kabupaten Balangan, Supriyadi mengatakan seperti halnya yang diharapkan Wakil Bupati, peran FKUB Kabupaten Balangan bisa turut membantu pemerintah daerah, salah satunya penanganan sebaran COVID-19. Doa lintas agama ini semoga harapan kita Kabupaten Balangan semakin aman, damai, dan kondusif. Itulah harapan dari kami FKUB Kabupaten Balangan, dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam penanganan dalam kerukunan umat beragama Kabupaten Balangan. Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Lindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Wujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan vaksinasi COVID-19. Aman dan melindungi. Pemerintah menjamin vaksin yang digunakan sesuai dengan standar keamanan dan melewati uji klinik yang ketat. Vaksinasi COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tak ada yang dikhawatirkan, tak ada yang diragukan. Siapkan diri untuk vaksinasi COVID-19 yang aman untuk lindungi keluarga kita, lindungi masa depan anak kita, lindungi ibadah kita. Wakil Bupati Balangan, Supiani, melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan bagi 2 pejabat struktural dan 9 kepala UPT Puskesmas di lingkungan Pemkab Balangan di Aula BKPSDM, Rabu 13 Oktober 2021. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya, Dita Sianina Meriani, mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Wakil Bupati Balangan Supiani melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan bagi 2 pejabat struktural dan 9 kepala UPT Puskesmas di lingkungan Pemkab Balangan di Aula BKPSDM, Rabu 13 Oktober 2021. Dalam sambutan Bupati Balangan Abdul Hadi dibacakan, Wakil Bupati Balangan Supiani menyampaikan, pelantikan yang berkejaran dengan waktu namun tetap berusaha menerapkan prinsip profesionalisme dan menjaga agar jangan ada pihak yang dirugikan. Sementara itu, Supiani menambahkan untuk pejabat yang telah dilantik agar dapat memberikan kontribusi positif yang lebih nyata bagi Kabupaten Balangan. Supiani mengatakan agar pejabat yang baru bisa segera beradaptasi, mempelajari tugas-tugas sesuai jabatan baru serta melaksanakan program dan kegiatan yang belum terlaksana secara efektif.
Supiani berharap agar pejabat bisa menjadikan jabatan sebagai sarana pembuktian kompetensi diri sendiri, karena jabatan adalah sebuah tanggung jawab. Tak hanya itu, Supiani mengucapkan apapun status yang diemban agar kiranya dapat menjadikan diri lebih bermanfaat bagi masyarakat dan Banua. Dewi Sinta dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.